Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu yang ada di alumni di Universitas PPG Al Muslim. Inilah video saya dengan Ibu Sejawat, teman sejawat. Ya, namanya ini Ibu Nurlina SPD yang baru saja lewat P3K tahun ini. Alhamdulillah, dia sudah berhasil. Jadi di sini saya akan mewawancara Ibu Nurlina ini tentang masalah yang terjadi di rumah sekolah. Baiklah, saya akan memulai wawancara saya dengan Ibu Nurlina. Selamat pagi Ibu Nur. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah hari ini kabarnya sehat Bu ya. Alhamdulillah. Nampak dosen. Baik Bu, di sini kami ditugaskan oleh dosen dan guru pamong kami dari Universitas Al Muslim, yaitu PPG Dajab tahun 2022. Di sini kami membuat seperti karya ilmiah, ya, seperti membuat laporan. Di sini masa yang kami pertanyakan di sini masalah-masalah yang ada di rumah sekolah, yang terjadi di rumah sekolah, baik itu gurunya, baik itu siswanya dan semuanya lah. Ya. Nah, ini pertanyaan saya, pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 itu masih banyak ataupun ada sebagian anak 1-2 orang yang masih terbata-bata dalam membaca. Jadi menurut itu apa itu penyebab masalah sehingga anak tadi bisa terbata-bata dalam membaca? Apa gejala penyebabnya masalah itu? Baiklah. Sebagian kecil ya, khususnya di kelas 4 ini memang ada sebagian beberapa orang anak siswa kita kelas 4 yang belum lancar ataupun masih mengeja dalam bidang membaca. Itu mungkin kesulitannya itu berbeda-beda Pak. Sebagian itu bisa karena mungkin memang IQ-nya rendah, memang segitu mungkin, dan bisa juga karena faktor gen. Itu bisa juga terjadi. Jadi sebagian siswa itu sulit untuk bisa membaca secara langsung walaupun setiap hari sudah kita bina. Jadi pembinaan itu sama, malah kadang-kadang untuk membaca ini kita lebih fokuskan kepada siswa yang belum lancar ini. Bagaimana dia bisa seimbang dengan kawan-kawannya yang lain di dalam membaca. Itu Pak. Jadi pada ini lagi Bu, di pelajaran matematika juga hasil belajar siswa ini rendah Bu. Nah ini apa maksudnya bisa mengakibatkan tadi rendah hasil matematikanya? Apa menjadi penyebab itu Bu? Bagaimana itu menurut Ibu penyebabnya? Apa penyebabnya? Itu mungkin sebagian kan karakter siswa dan kemampuan siswa ini berbeda-beda. Mungkin sebagian siswa yang belum bisa ini mungkin karena ingatannya kurang, jadi lupa, jadi hafalannya itu tidak bisa dia nggak bisa dia ingat, walaupun udah dihafal kali-kali perkalian, mungkin pas nanti ada soal atau pertanyaan dia tidak bisa mengingatnya atau tidak bisa menjawabnya karena lupa. Nah, mungkin itu dari faktor EQ-nya atau ingatannya. Kemudian juga bisa jadi siswa ini kesulitan dalam memahami pembagian. Kurang memahami pembagian ini intinya kan perkalian juga, hafalan. Dari ingatannya itu juga. Kemudian bisa juga kurangnya keaktifan atau kefokusan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran matematika. Nah, jadi sebagian anak ini kalau matematika ini termasuk pelajaran yang sulit. Jadi mereka merasa susah atau tidak senang karena mungkin sulit dalam menyelesaikan tugas-tugas matematika, jadi orang ini merasa bosan ataupun tidak suka, tidak senang. Apalagi pelajaran matematika ini ditakuti Bu. Karena sulit, susah. Terus juga guru itu mungkin kurang maksimal dalam memanfaatkan media ataupun guru harus lebih kreatif, inovatif dengan melihat karakter siswa tersebut. Jadi guru itu bisa memanfaatkan media ataupun alat-alat perangkat itu sesuai dengan karakter anak masing-masing sehingga mereka mudah menyerap ilmu. Terutamanya Bu, anak ini tadi harus hafal dia perkalian Bu ya? Iya, itu sudah pasti, apalagi udah kelas tinggi di kelas 4, itu perkalian itu harus dihafal bisa semuanya ya, harus dihafal. Terima kasih Bu, yang ini sudah yang ke-1 tadi sudah dapat kita penyebab
penyebab masalah tadi tentang masalah membaca dan juga untuk keduanya Bu dalam penerapan ini Bu, dalam penerapan pembelajaran kooperatif ini pada pelajaran IPS nih Bu, yang di kelas 4 ini masih terdapat kelompok siswa yang tidak dapat menyelesaikan tugas kelompoknya. Misalnya setelah kita memberikan pelajaran tadi sudah kita jelaskan, kita buat kelompok orang nih Bu. Kita buat kelompok, beberapa kelompok terdiri 3 kelompok untuk menyelesaikan soal-soal tadi nih Bu. Jadi di sini terdapat ada kelompok yang tidak, maksudnya apa? Yang tidak rajin ataupun tidak kompak dalam menyelesaikan kelompok tadi. Jadi bagaimana ini Bu menurut pendapat Ibu? Apa gejalanya sehingga anak ini tadi tidak kompak? Dari segi ini bisa dinilai ini lebih ke nilai sosialnya ya Pak. Sosial ya. Sosial dan kerjasama. Jadi di sini bisa kita tentukan siswa itu masih merasa susah dia saat mengidentifikasi masalah dikarenakan karena kurang kompak pada kelompok untuk menyelesaikan tugas tersebut. Apa sebabnya? Karena mereka ini mungkin masih malu atau pun belum terbiasa dalam bekerja sama. Jadi teknik-teknik dalam kerjasama itu mungkin belum dipahaminya dan kekompakan, apalagi mungkin ada kawannya yang tidak seiring dengan dia. Jadi itu perlu bimbingan dari guru supaya anak itu lebih tahu lagi apa pentingnya kerjasama dan bermusyawarah atau berdiskusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Itu tadi penyebabnya Bu ya. Berarti anak ini tadi harus lebih aktif lagi ya Bu ya. Lebih giat lagi dalam kelompok. Habis itu lagi Bu, ada lagi nih Bu, di pelajaran PPKN ini terdapat siswa kurang memahami pembelajaran di PPKN. Dia anggap pembelajaran ini suatu hafalan bagi dia. Jadi bagaimana ini Bu? Kenapa siswa ini tadi kurang memahami dia dalam proses pembelajaran pada bidang atau mata pelajaran PPKN ini tadi? PPKN. Sebenarnya PPKN ini bukan hanya hafalan, sebenarnya ini penghayatan dan penghormatan kita, terutama yang dipelajari dalam PPKN ini kan ilmu kenegaraan dan moral. Jadi sebenarnya siswa ini itu harus perlu bimbingan penuh dari guru ya, karena PPKN ini mengenal tentang ketahanan negara, tentang sejarah-sejarah perjuangan pahlawan, kemerdekaan, dan juga sikap-sikap. Jadi ini pun merupakan, bisa kita bilang ini keseharian dari hidup para siswa ataupun kehidupan kita ya. Kita ini sebagai warga negara, jadi bagaimana sikap kita, bagaimana tingkah laku, jadi bagaimana juga kita menghargai pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang sehingga negara kita bisa merdeka, dan bagaimana cara kita menerapkan sikap kepada anak, cara menjaga keutuhan negara, dan cara menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang sampai sekarang ini. Di sini di sekolah kan ada terjadi hubungan komunikasi antar guru dan orang tua siswa terkait pembelajaran masih kurang, sehingga kurang kesadaran siswa dalam mengerjakan PR. Ini jadi Bu, pertanyaan saya, mengapa siswa ini tadi dalam mengerjakan pekerjaan rumah atau PR ini siswa masih kurang kesadarannya, ruang tanggung jawabnya itu tidak ada untuk mengerjakan PR? Apa gejalanya itu? Apa yang menjadi akibat penyebabnya itu sehingga anak tadi malas mengerjakan PR di rumah yang diberikan guru? Itu kan seperti awal tadi, seperti kita ketahui juga kalau anak itu bermacam-macam ya karakternya dan cara belajar serta kemauannya dan motivasinya untuk belajar. Jadi dalam tugas PR ini mungkin sebagian siswa rajin dan tidak payah, tidak harus disuruh ataupun ditanya orang tua, tapi sebagian siswa ini itu harus ada dukungan dari orang tua, khususnya di rumah, karena PR di rumah ya, pekerjaan rumah. Jadi itu yang utama berperan itu orang tua seharusnya. Jadi anak sekolah itu ditanya pelajaran apa belajar di sekolah, apakah ada PR. Jadi harus ada dukungan, apalagi anak-anak yang memang minat belajarnya kurang. Minat belajarnya kurang, jadi orang tua ini
harus penuh perhatiannya, terutama untuk belajar. Habis di itu rumah ya. dalam pembelajaran model konstekstual nih Bu, belajar yang digunakan guru ini tidak efektif nih Bu. Bagaimana ini? Ibu? Ya, guru ini tadi kurang tidak efektif nih Bu, dalam maksudnya pembelajaran ini. Kurang efektif itu mungkin bisa terjadi dari terbatasnya pemahaman guru tersebut dalam menerapkan pembelajaran yang inovatif. Mungkin sumber belajarnya. Jadi guru ini mungkin harus lebih banyak membaca media lain, jangan hanya berfokus pada buku buku paket yang sudah ada di sekolah. Jadi harus inovatif, harus kreatif mencari informasi internet lah atau apalah, sekarang kan banyak yang bisa lihat Google. Mungkin itu bisa. Jadi di sini Bu, penerapan model pembelajaran kooperatif ini guru belum optimal ya, seperti Ibu tadi bilang. Jadi sesuai dengan karakteristik guru tersebut ya. Ini pertanyaan yang kelima tadi, ya saya lihat dulu. Ini pembelajaran di kelas 4 masih belum berbasis hot. Maksudnya artinya gimana kita bilangnya, menantang. Jadi pembelajaran itu harus menantang sebenarnya, harus menantang anak murid supaya anak murid ini tadi lebih semangat ya mengerjakan pelajaran ini. Jadi menurut Ibu apa itu jadi penyebabnya pembelajaran berbasis hot ini Bu? Sebenarnya kalau di kelas 4 itu ya, kalau berbasis hot itu anak-anak itu harus bisa menyelesaikan suatu masalah, menyelesaikan masalah, kemudian orang itu bisa mencari sendiri solusinya dari permasalahan tersebut, sehingga nanti orang itu, misalnya anak-anak tersebut, siswa bisa menyampaikan keluhan dari masalah tersebut, penyebabnya dan bagaimana penyelesaiannya. Ada prosesnya dari masalah tersebut sampai dapat hasil dari analisis kerja siswa tersebut. Bu, yang terakhir Bu ya. Jadi di sini guru kan di sekolah kita ini kan banyak TIK Bu. Ya, ada seperti komputer, laptop, apalagi Bu ini printer ya. Jadi di sini kan guru ini kurang mengoptimalkan nih Bu. Pemanfaatan ini. Apa yang menjadi penyebabnya? Apa guru itu mungkin tidak berjiwa ke situ untuk mempelajari tentang TIK ini ya? Jadi penyebabnya apa itu? Sehingga TIK ini tadi begini Bu, tidak kurang mengoptimalkan tadi pemanfaatannya. Ini khusus untuk guru dulu ya. Kalau gurunya mungkin dari awalnya ataupun dasar ilmunya TIK itu kadang belum ada atau belum pernah dipelajarinya. Belum pernah dipelajarinya, sehingga mungkin kesulitan dalam memahami tentang pengoperasian TIK ini. Jadi itu salah satu kendala. Jadi kalaupun guru itu pengen optimal dalam menggunakan TIK ini, bisa diusahakan dengan cara kita bisa ikut les komputer kan, bisa dipelajari ataupun dari kawan-kawan yang sudah senior tentang ilmu tersebut. Kemudian bisa juga kurang aktifnya siswa bertanya kepada guru tentang cara pengoperasian TIK. Jadi siswa ini juga kadang tidak mau bertanya, apakah itu takut atau malu ataupun memang tidak mau. Jadi itu bisa juga terjadi dalam pembelajaran TIK ini. Jadi intinya guru ini harus belajar ya kepada tadi yang menguasai IT tadi Bu ya. Teknologi tadi. Baik Bu, sekian terima kasih wawancara saya pada hari ini dengan Ibu. Terima kasih atas waktu dan jadwalnya. Semoga Ibu selalu sehat. Allah selalu dapat juga nanti ke depan bisa ikut PPG ya, supaya bisa menjadi guru profesional lagi. Memang Ibu sudah profesional, cuman kalau ada sertifikat pendidik sudah profesional lagi Bu. Insyaallah doakan. Ya, terima kasih Bu ya atas waktunya ya. Baiklah Bapak Ibu, demikian pada pagi hari ini wawancara saya dengan teman sejawat Ibu Nurlina sebagai teman sejawat yang profesional di sekolah saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.